Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, perkenalkan nama saya Citra Mandasari. Saya merupakan mahasiswi alih kredit S1 Kebidanan dari Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara perawatan bayi sehari-hari. Nah, apabila ada kritik dan saran yang membangun, kami sangat mengharapkannya agar dapat memberikan video yang lebih baik pada video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan Iya. duduk depan aja jalannya. Iya. Saya Bidan Citra. Dengan siapa ini? Dengan Bu Nur. Oh iya, Ibu Nur. Sepertinya habis melahirkan ya, Bu? Iya, saya baru habis melahirkan kemarin. Saya mau belajar bagaimana mengurus anak yang baru lahir berpandai. Oh iya. Nanti saya akan jelaskan kepada Ibu kurang lebih 15 menitan lah bagaimana cara untuk merawat bayi di rumah dalam sehari-hari. Nah, Ibu siap? Siap. Oke, sebentar ya, saya cuci tangan dulu. Cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dengan air mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik Ibu, nah di sini kita nanti akan menjelaskan kepada Ibu dengan bagaimana caranya untuk merawat bayi baru lahir di rumah. Yang pertama itu adalah nanti pemberian ASI, bahwa ASI itu adalah makanan yang terbaik buat bayi sampai dengan usia bayi 6 bulan. Nah, itu harus secara eksklusif hanya diberikan ASI saja. Nah, pemberian ASI itu bisa sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI kepada bayi itu sesuai kebutuhan bayi. Jadi kapan saja setiap kali bayinya ingin menyusu. Nah, kalau bisa sesering mungkin. Kemudian kenapa? Karena itu nanti dengan diseringnya menyusukan bayi itu akan merangsang sendiri produksi ASI sehingga kebutuhan ASI pada bayi tercukupi. Nah, semakin jarang ibu menyusui maka produksi ASInya akan semakin berkurang. Ya. Nah, dalam 3-4 hari pertama ini ada air susu yang warnanya bening. Sekarang sudah keluar ASInya Bu atau masih yang bening? Sudah keluar. Sudah keluar ya. Ya, yang bening kemarin diberikan pada bayinya kan ya? Diberikan. Ya, itu namanya kolostrum. Nah, beberapa hari pertama itu adalah namanya kolostrum, air susu bening yang agak kekuningan itu. Nah, itu fungsinya untuk kekebalan tubuh bayi. Anggaplah itu imunisasi pertama pada bayi untuk kekebalan tubuh. Nah, kemudian saya jelaskan cara jaga kebersihan dan cara menjaga kehangatan bayi dengan ibu ya. Ya. Yang pertama, ibu harus selalu kontak kulit dengan bayi. Jadi kalau menyusui, kalau sebaiknya selalu digendong. Jadi bayinya tetap hangat dan terjalin ikatan emosional antara ibu dan bayi. Kemudian pakaian bayi harus yang lembut, yang hangat, kering, dan bersih. Bila perlu pakai tutup kepala, pakai topi. Nah, ini udah benar, udah pakai topi, kasih sarung tangan, kaos kaki. Kemudian mengganti popoknya sesuai keperluan. Kalau dirasa basah ya kita ganti. Pakai selimut sesuai keperluan. Kalau cuacanya panas ya nggak usah pakai selimut, nggak apa-apa. Tapi kalau cuaca mendung, dingin, berangin, dipakein selimut. Telapak kaki bayi diraba. Kalau terasa dingin, lakukan kontak kulit ke ibu. Artinya tempelkan aja ke badan kita. Jadi suhu kita kan hangat, jadi bayinya ikut hangat. Ya. Kemudian bisa dipakein selimut ataupun kaos kaki. Nah, ruangan harus yang hangat. Ya. Jangan yang anginnya kenceng, pakai kipas angin kiri kanan ditembakin lagi ke bayinya, itu nggak boleh ya. Ya. Nah, kemudian posisi tidur pada bayi, memang bayi sebaiknya tidurnya bersama ibu agar kalau mau menyusu itu setiap saat lebih mudah, nggak capek bolak-balik ibunya kebok, nggak terlambat bayinya terlanjur nangis baru mau disusukan. Biasanya kalau udah terlanjur nangis bayinya lambat lagi baru bisa mau dapat rutin susu. Kemudian sebaiknya pakai kelambu, terutama untuk daerah-daerah yang nyamuknya banyak. Nah, sekarang lagi musim DBD, di mana-mana kita dengar DBD, di rumah sakit DBD. Nah, itu pakai kelambu yang bagus. Ya. Kemudian posisi tidur bayinya telentang, miring, boleh, jangan tengkurap dulu. Ya. Nah, karena kalau tengkurap nanti kalau bayi nggak bisa berbalik sendiri, Ya. nggak bagus juga buat nafasnya kalau terus menerus. Jadi kita usahakan bayinya telentang, kemudian miring sekali-sekali tidak apa-apa. Ya. Tapi tetap harus diawasi. Nah, kalau tengkurap ya tetap harus selalu diawasi. Kemudian tali pusatnya cuci tangan. Dan setelah mencuci tangan, ibu baru boleh melakukan perawatan tali pusat. Jangan membungkus puntung tali pusat dengan mengoleskan betadine atau cairan antiseptik yang lain, ataupun pakai kunyit, tak pakai arang, tak pakai daun yang ditumbuk. Nah, itu nggak boleh ya Bu ya. Ya. Kemudian ada saya lihat biasanya dikasih abu supaya cepat kering. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Nah, kemudian popoknya diikat di bawah tali pusat, jangan sampai diikat ya pas-pasan di tali pusatnya ataupun ditimpa tali pusatnya. Lebih bagus pokoknya di bawah tali pusat. Kemudian tali pusatnya itu kan ujungnya digunting kan, ada sedikit luka. Kemudian harus dijaga tetap kering, bersih sampai nanti terlepas sendiri. Ya. Nah, kalau sudah terlepas sendiri jangan dikorek-korek lagi, nanti luka lagi, biarkan saja dulu.
Nah, kalau puntung tali pusatnya kotor, boleh dibersihkan dengan air yang bersih, air matang boleh, nah, pakai sabun juga boleh. Kemudian dibilas kering, nah, selanjutnya dilap kering kembali. Kemudian kalau tanda-tanda tali pusatnya bermasalah atau ada infeksi, dia nanti ada kemerahan, ada nampak bernanah, ada berbau. Biasanya mulainya dari tampak kemerahan, kebiruan, mulai bau. Nah, kemudian ada berujung pada keluarnya cairan tanah. Nah, itu artinya tali pusatnya mulai infeksi, mulai ada masalah. Nah, itu harus segera ibu bawa ke bidan atau perawat atau dokter atau rumah sakit atau puskesmas terdekat ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian cara mengukur suhu bayi. Di rumah punya termometer? Punya. Ya, untuk bayi ya sudah punya ya. Sudah. Nah, itu caranya bisa diletakkan di ibu yang bagaimana? Di kening. Ya. Ya, tinggal tempelkan di kening isi jarak. Karena kan sekarang digital ya, semuanya udah nggak lagi pakai jepitkan di ketek, di mulut ataupun dimasukkan lewat angkat bayinya ya. Nah, kemudian kalau yang harus ibu waspadai adalah kalau bayinya tidak mau minum atau memuntahkan semua yang dimakan atau diminum ya, diminum karena bayi masih ASI. Nah, kemudian ada tanda-tanda kejang. Kejang itu kalau bayi yang nggak mesti gini-gini, jadi kaku saja, kemudian kaku kuduknya sini, tegang lehernya itu juga merupakan tanda-tanda kejang pada bayi. Nah, bayinya nggak mau bergerak sama sekali, udah ditoel-toel barulah mau bergerak. Biasanya kalau bayi yang sehat dia akan aktif bergerak sendiri. Apa ya kalau misalnya orang sini bilang mulet, ya mulet ya Bu, sama ya. Nah, bahasanya mulet, jadi kayak waktu itu seperti itu. Kemudian nafasnya, kita lihat nafas bayi kalau sampai dalam 1 menit ibu hitung lebih dari 60 kali, apakah ini sesek atau cepat dilihat. Mungkin ada yang rokok atau mungkin ada asap nanti nyamuk bakar atau ada yang bakar sampah. Nah, itu boleh dilihat kenapa jadi bayinya seperti itu. Kemudian kurang dari 30 kali, jadi yang benar nafas bayi 30 sampai 40. Nah, kalau kurang dari itu atau lebih dari itu berarti sudah harus merupakan tanda bahaya ya Bu ya. Kemudian nafasnya itu kalau bernafas dadanya kayak ketarik gitu, dalam kayak nampak jelas. Nah, itu juga bahaya. Kemudian nangisnya tuh yang nggak lepas, hanya mampu merintik saja. Nangis bayi yang bagus itu yang yang kedengaran kemana-mana, nah itu bagus. Kalau nggak mampu nangis hanya merintik berarti kemungkinan ada gangguan di pernafasannya. Nah, kalau demam berarti suhunya di bawah 38, di atas 38. Nah, kalau terlalu dingin suhunya di bawah 36 juga itu nggak bagus tuh bayi, merupakan tanda bahaya. Nanah di mata. Nah, biasanya belean sering sih ada belean, tapi kan waktu baru lahir kita kasihkan salep ya Bu ya. Ada salep. Nah, kalau belean keluar nanah dari mata itu sangat bahaya, waspada, jadi harus memang bawa ke rumah sakit. Nah, tali pusatnya tadi merah meluas sampai ke perut-perutnya, nah itu udah bahaya sekali. Diare pada bayi 2 kali 3 kali itu udah merupakan tanda bahaya. Jangan sampai terlambat. Kemudian tampak kuning, kayaknya ini kan dedeknya kemerahan ya, nggak apa-apa, bagus. Nah, kalau nampak kayak kuning, telapak kaki, telapak tangannya, badannya kuning, nah itu merupakan juga tanda bahaya. Kalau ibu menemukan tanda bahaya, maka ibu harus membawa bayinya ke tenaga kesehatan terdekat yang ada dengan rumah ibu sehingga bisa mendapatkan pertolongan pertama. Jadi bayinya cepat tertolong. Nah, jelas ibu? Jelas. Jadi tadi kalau tanda infeksi tali pusat apa ibu? Biru keluar nanah. Oh iya, kemerahan, biru keluar nanah, ada baunya ya. Nafasnya tadi yang lebih dari Nafasnya lebih dari 40 sampai dari 60, lebih dari 60. Ya. Kemudian kulitnya gimana kalau bahaya? Kulitnya kuning. Iya. Berarti jelas ya Bu dengan apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Udah jelas semua. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nanti kalau memang ibu masih bingung atau apa bisa kembali datang atau bisa menghubungi saya ya Bu. Kita menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat.